Amerika Serikat mengembangkan pendekatan berupa perbaikan kerja bertahap dalam program Training Within Industry atau TWI Job Methods. Alih-alih mendorong perubahan yang besar dan radikal, metode ini merekomendasikan agar organisasi mengenalkan perbaikan-perbaikan yang kecil, terutama yang bisa diimplementasikan pada hari yang sama. Alasan utamanya adalah karena selama Perang Dunia II, nggak ada waktu atau sumber daya yang cukup untuk melakukan perubahan besar dan inovatif dalam produksi peralatan perang dan teknologi yang sudah ada. Pasca Perang Dunia II, dibayangi oleh hancurnya Hiroshima dan Nagasaki, Jepang mengalami kesulitan dalam membangun perekonomian negara dan industrinya. Sebagai bagian dari Marshall Plan, Amerika mengirim para ahli industri untuk membantu membangun perekonomian Jepang. Namun pada saat itu, sistem manajemen kualitas Amerika tersebut nggak sesuai dengan budaya kerja orang-orang Jepang. Kaizen adalah suatu konsep yang berasal dari Jepang dan bukanlah penemuan dari individu tertentu. Istilah ini terdiri dari dua kata Jepang, yaitu kai yang berarti perubahan atau perbaikan dan zen yang berarti baik. Konsep ini mengacu pada filosofi perbaikan kecil yang berkelanjutan yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis dan produksi. Meskipun nggak ada penemu tunggal dari konsep Kaizen, konsep ini telah berkembang dan dipopulerkan oleh banyak tokoh dan organisasi Jepang selama bertahun-tahun. Ini adalah upaya kolektif yang melibatkan banyak orang di seluruh Jepang. Salah satu tokoh yang berperan dalam memperkenalkan konsep ini adalah Masaki Imai, seorang penulis dan konsultan manajemen Jepang, yang menulis buku berjudul Kaizen, The Key to Japan's Success pada tahun 1986. Buku ini membantu mempopulerkan konsep Kaizen di luar Jepang dan menjadi referensi penting tentang topik tersebut. Great things are done by a series of small things brought together. Vincent van Gogh. Hal-hal besar dilakukan dengan melalui serangkaian hal-hal kecil yang dibawa bersama-sama. Vincent van Gogh. Konsep ini bukan hanya sebatas keputusan berbisnis yang cerdas. Melakukan perbaikan terus-menerus dapat mengubah kehidupan menjadi lebih baik dan juga membangun karir. Triknya adalah tahu gimana menerapkan filosofi ini dalam kehidupan pribadi dan berkomitmen pada prinsip-prinsipnya. Berikut ini adalah 5 cara menerapkan Kaizen dalam kehidupan sehari-hari. Menurut prinsip Pareto, 80% produksi dihasilkan dari 20% usaha. Filosofi Kaizen mendorong kita untuk menggunakan strategi yang sama saat kita membahas tentang menghilangkan pemborosan. Caranya adalah dengan mengidentifikasi tugas-tugas yang nggak memberikan nilai tambah dan pekerjaan yang memakan waktu dalam rutinitas sehari-hari. Setelah kita mengenali tugas-tugas ini, kita bisa menggantinya dengan aktivitas yang lebih berguna. Ketika pandemi dimulai, aku seringkali disibukkan dengan mencari berita terkait wabah. Tentu saja ini yang menyebabkan aku menyanyiakan waktu berjam-jam, yang hanya menimbulkan kegelisahan daripada fokus pada sesuatu yang produktif. Tetapi saat ini, aku menggunakan waktu yang sama untuk meningkatkan kemampuanku dalam bidang analisis atau membaca artikel yang berkaitan dengan pekerjaan. Keterampilan dalam menjaga kerapian selalu berjalan beriringan dengan tingkat produktivitas dan efisiensi. Kita akan menyadari hal ini dengan cara yang sulit saat laporan penting tiba-tiba hilang begitu aja di tengah-tengah berkas yang berantakan dan tumpukan cangkir kopi kosong di meja kerja. Atau saat kita kehilangan hadiah karena kita udah membuangnya bersama dengan barang-barang lain yang berserakan. Kehidupan memang penuh dengan kekacauan, tapi pekerjaan dan rumah kita nggak perlu bernasib sama. Aku lebih suka mengikuti prinsip Kaizen, seperti yang diberitahu oleh Marie Kondo, yaitu dengan menjauhkan barang-barang yang nggak bikin kita merasa bahagia. Banyak ahli kesehatan juga merekomendasikan untuk membersihkan tempat kerja agar bisa meningkatkan fokus mental. Ini artinya akan ada lebih banyak kreativitas dan konsentrasi setiap kali kita bekerja. Seiso
atau kebersihan. Bisa membantu kita menjaga keseimbangan, baik antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Cobalah pendekatan ini untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang nggak sehat dan aktivitas yang menguras pikiran. Gantilah dengan pilihan gaya hidup yang lebih baik, yang akan memberikan kejernihan bagi pikiran, kesegaran bagi tubuh, dan ketenangan bagi jiwa. Hal ini bisa seperti memilih makanan yang sehat untuk meningkatkan kesehatan usus, serta berolahraga dan melakukan peregangan untuk kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Membersihkan rumah dengan standar yang telah diatur mungkin terdengar seperti sesuatu yang harus dilakukan di rumah sakit. Namun, menerapkan prinsip Kaizen dalam kehidupan pribadi seringkali berarti menetapkan standar yang lebih tinggi. Strategi ini juga diterapkan untuk menghindari pertemanan yang bisa meracuni kemajuanmu. Ketika kamu mulai menghindari pergaulan yang bisa menghambat, kamu bisa memberi ruang untuk hubungan pertemanan yang lebih berarti dan juga hobi yang dapat meningkatkan kemampuan. Menghabiskan waktu berkualitas dalam circle pertemananmu akan membantu meningkatkan semangat dan suasana hati. Manfaat dari hal ini akan berdampak pada pekerjaanmu dan juga kesehatanmu. Terakhir, hilangkan kebiasaan buruk yang kita semua ketahui, yaitu menunda-nunda. Menunda-nunda itu seperti bentuk self-harm, yaitu melukai diri sendiri, yang suka mencari alasan untuk bermalas-malasan dan mood yang jelek. Kalau kita terlalu sering mengeluh dan selalu berpikiran negatif, kita nggak akan pernah berani mengambil resiko. Kita juga kehilangan fokus pada rencana yang akan kita lakukan, karena kita membiarkan pikiran-pikiran irasional yang mengambil alih. Sebelum kita sadari, kita telah menciptakan hambatan-hambatan yang nggak bisa diatasi, yang menghentikan kita meraih kesuksesan. Kaizen mengajarkan kita untuk menjaga disiplin dalam kehidupan yang kita jalani. Ini mendorong kita untuk membayangkan tujuan yang bisa kita capai dengan menentukan target-target kecil agar kita tetap termotivasi. Seiring berjalannya waktu, tujuan yang kita inginkan akan semakin dekat hingga akhirnya mencapai garis finish. Pada akhirnya, aku menerapkan prinsip Kaizen dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadikan penyemangat untuk melakukan perbaikan kecil secara berkelanjutan. Aku menikmati setiap momennya dan memberikan prioritas pada produktivitas daripada kepuasan instan. Kebiasaan-kebiasaan ini memastikan bahwa aku terus mengalami perkembangan dengan langkah-langkah kecil yang efektif, daripada kehilangan fokus dalam upaya tanpa arah mengejar kesuksesan besar.